Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Hikmatul Maulidia, Ketua Proyek P5 di SLB Putra Harapan, Waru, Sidoarjo. Di tahun pelajaran 2023-2024 ini, SLB Putra Harapan memilih 4 tema untuk kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Tema pertama yaitu kearifan lokal dengan topik jajanan, makanan, dan permainan tradisional. Tema kedua yaitu kewirausahaan dengan topik yuk berkarya dengan lilin aromaterapi. Tema ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan topik aku bangga berbaju daerah. Sedangkan tema keempat adalah bangunlah jiwa dan raganya. Kami akan mengangkat isu tentang pencegahan, perundungan, dan kekerasan di satuan pendidikan. Proyek kegiatan kearifan lokal dengan topik jajanan tradisional dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023. Kegiatan tersebut diselaraskan dengan peringatan Hari Besar Keagamaan, yaitu Tahun Baru Islam. Pada kegiatan tersebut, anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membawa beberapa macam jenis jajanan tradisional, yaitu klepon, cemblem, cenil, lupis, dan getuk. Proyek ini dilaksanakan bagi siswa jenjang TK, SD, SMP, dan SMA di SLB Putra Harapan. Pada proyek ini bertujuan untuk mengenalkan bahan pangan lokal yang dapat diolah menjadi jajanan tradisional khas daerah setempat, agar jajanan tradisional lebih populer dan digemari para peserta didik dibanding dengan jajanan kemasan. Peserta didik juga belajar untuk menghargai dan menghormati kekhasan jajanan tradisional dari daerah lain. Melalui proyek ini diharapkan para peserta didik dapat mengembangkan secara spesifik 4 elemen profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, elemen yang dikembangkan yaitu akhlak kepada alam. Pada dimensi mandiri, elemen yang dikembangkan yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Pada dimensi bergotong royong, elemen yang dikembangkan yaitu kolaborasi. Sedangkan pada dimensi berkebinekaan global, elemen yang dikembangkan yaitu mengenal dan menghargai budaya. Pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, diharapkan para peserta didik dapat mensyukuri nikmat Tuhan dengan cara mengenal berbagai bahan pangan yang dapat diolah menjadi jajanan tradisional. Pada dimensi mandiri, diharapkan karakter kemandirian anak-anak dapat berkembang, seperti pada saat mengambil dan makan jajanan tradisional. Pada dimensi bergotong royong, anak-anak diharapkan untuk saling berkolaborasi untuk membawa jajanan tradisional. Dan pada dimensi berkebinekaan global, diharapkan anak-anak dapat mengenal kekayaan budaya bangsa melalui macam-macam jenis jajanan tradisional, menghargai dan menghormati kekhasan jajanan tradisional dari daerah lain. Alur kegiatan P5 kearifan lokal dengan topik jajanan tradisional yang pertama yaitu kenali jajanan tradisional. Pada saat kegiatan tersebut, para guru melakukan asesmen awal bagi para peserta didik mengenai jajanan tradisional.
meliputi jajanan tradisional yang sudah dikenal, jajanan tradisional yang disukai, dan bahan baku dari jajanan tradisional. Bagi peserta didik yang kemampuan komunikasinya masih satu arah atau belum berkembang, maka asesmen akan dilakukan dengan cara wawancara terhadap orang tua atau wali murid. Alur kedua yaitu, yuk kenali jajananmu. Anak-anak akan dikenalkan jajanan tradisional klepon, jemblem, cenil, lupis dan getuk melalui media PowerPoint dan juga flashcard. Alur ketiga yaitu wawancara dengan teman sekelas. Para peserta didik diajak untuk saling berinteraksi, tanya jawab, atau wawancara mengenai jajanan tradisional kesukaan mereka. Jika siswa belum mampu komunikasi dua arah, maka akan menjawab pertanyaan dengan bantuan media flashcard. Anak-anak juga diajak untuk menonton video pembuatan jajanan tradisional. Anak-anak akan bercerita mengenai jajanan tradisional dan yang terakhir yaitu mencicipi jajanan tradisional. Dampak dari kegiatan P5 ini, peserta didik dapat mensyukuri nikmat Tuhan dengan cara menghabiskan jajanan tradisional yang sudah mereka ambil atau pilih. Kedua, karakter kemandirian peserta didik terlihat pada saat mereka mengambil atau memilih jajanan tradisional serta makan jajanan tradisional. Ketiga, peserta didik dapat saling berbagi mengenai jajanan tradisional. 4. Peserta didik lebih mengenal dan lebih mencintai jajanan tradisional yang awalnya mereka tidak suka menjadi suka. Dan yang kelima, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat mereka mengenai jajanan tradisional yang mereka sukai. Refleksi dari kegiatan P5 kearifan lokal dengan topik jajanan tradisional, yaitu banyak siswa yang awalnya tidak mengetahui menjadi tahu mengenai macam-macam jajanan tradisional. Siswa juga menjadi suka jajanan tradisional. Namun banyak juga dari mereka yang tidak mau mencoba jajanan tradisional. Jajanan tradisional yang paling banyak disukai para peserta didik yaitu cenil dan klepon. Namun, anak-anak kurang tertarik dengan jajanan tradisional jemblem. Selain mengenal berbagai jajanan tradisional, pada kegiatan proyek kearifan lokal, peserta didik juga dikenalkan dengan keanekaragaman budaya bangsa melalui permainan tradisional. Proyek kegiatan kearifan lokal dengan topik permainan tradisional dimulai dari tanggal 11 Agustus 2023. Kegiatan diawali dengan asesmen awal dan memperkenalkan macam-macam permainan tradisional, yaitu congklak, lompat tali, engklek, jublek-jublek suweng, dan membuat kalung dari batang daun singkong. Kemudian, di tanggal 16 Agustus 2023, anak-anak praktik bermain permainan tradisional. Kegiatan tersebut diselaraskan dengan peringatan Hari Besar Nasional yaitu HUT RI. Pada kegiatan tersebut, anak-anak dibagi menjadi beberapa tim untuk mencoba permainan tradisional. Pada kegiatan P5 ini, peserta didik belajar mengenal keanekaragaman budaya bangsa melalui permainan tradisional. Setiap daerah memiliki permainan tradisional masing-masing, sehingga ada banyak jenis permainan tradisional. Permainan tradisional memberikan manfaat bagi peserta didik. Untuk itu, peserta didik perlu mempelajari berbagai macam permainan tradisional.
permainan tradisional mengandung nilai-nilai budaya masyarakat. Ada banyak manfaat yang didapat bagi peserta didik dalam permainan tradisional, seperti mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan fisik motorik, dan kreativitas. Proyek ini diperuntukkan bagi siswa jenjang TK, SD, SMP, dan SMA di SLB Putra Harapan. Karena pada proyek ini terdapat kegiatan yang membutuhkan kemandirian dan juga kerjasama para peserta didik. Proyek ini bertujuan mengenalkan macam-macam permainan tradisional yang kurang diminati peserta didik, sebab mereka lebih senang bermain gadget yang menyebabkan keaktifan dan interaksi sosial mereka berkurang. Peserta didik juga belajar bekerja sama, percaya diri, dan menumbuhkan kreativitas pada saat bermain permainan tradisional. Melalui proyek ini diharapkan para peserta didik dapat mengembangkan secara spesifik 4 elemen profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Adapun dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, elemen yang dikembangkan yaitu akhlak pribadi. Dimensi berkebinekaan global, elemen yang dikembangkan yaitu mengenal dan menghargai budaya. Dimensi bergotong royong, elemen yang dikembangkan yaitu kolaborasi. Dan dimensi kreatif, elemen yang dikembangkan yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal. Pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, diharapkan peserta didik mampu bersikap jujur saat melakukan permainan tradisional. Pada dimensi berkebinekaan global, peserta didik dapat mengenal dan menghargai budaya yang berbeda dengan dirinya dengan cara bermain permainan tradisional. Pada dimensi bergotong royong, pada saat bermain, anak-anak dapat bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing untuk mencapai tujuan dari setiap permainan. Keterampilan sosial anak-anak juga dikembangkan pada saat bermain. Pada dimensi kreatif, peserta didik dapat mengekspresikan perasaan saat atau setelah bermain permainan tradisional. Alur dari kegiatan P5 ini yang pertama yaitu kenali permainan tradisional. Peserta didik diperkenalkan jenis-jenis permainan tradisional yaitu congklak, engklek, lompat tali, jublek-jublek suweng, dan membuat kalung dari batang daun singkong. Kedua, peserta didik menyaksikan cara bermain permainan tradisional yang dimainkan oleh guru. Ketiga, praktik permainan tradisional. Masing-masing peserta didik akan bermain permainan tradisional, yaitu congklak, engklek, lompat tali, jublek-jublek suweng, dan membuat kalung dari batang daun singkong. Kemudian, peserta didik akan diajak untuk bercerita mengenai pengalaman mereka pada saat bermain permainan tradisional. Selanjutnya, anak-anak akan melakukan wawancara mengenai permainan tradisional kepada teman satu kelas. Dampak dari kegiatan P5 tema kearifan lokal dengan topik permainan tradisional belum begitu terlihat. Sebagian besar peserta didik masih dalam tahap dibimbing saat bermain permainan tradisional.
Namun, anak-anak sangat antusias saat diajak bermain, sehingga kegiatan P5 bermain permainan tradisional ini akan tetap dilaksanakan di setiap hari Jumat pada jam pelajaran olahraga. Adapun permainan yang paling disukai anak-anak yaitu jublek-jublek suweng. Sebab dalam permainan tersebut anak-anak juga diajak untuk bernyanyi. Namun, untuk membuat kalung dari batang daun singkong, anak-anak mengalami kesusahan. Sebab perlu konsentrasi dan juga keterampilan pada saat membuat kalung dari batang daun singkong. Pelaksanaan proyek P5 kearifan lokal ini membutuhkan alokasi waktu sebanyak 186 jam pelajaran. Proyek ini masih dalam proses pelaksanaan dan akan selesai pada bulan Desember.